Kelahiran Pedang Iblis Bab 2091 Penindasan. Kesengsaraan mengamuk dengan kekuatan sambil menciptakan rentetan serangan di sekitar inti oranye. Nuh bisa merasakan sambaran petir terbang menuju bagian dalamnya dan menyatu dengan jati diri June, tapi serangan serupa terjadi dari dunia kecil itu. Noah tahu masa depan June sedang dipertaruhkan. Dia belum memahami apa yang terjadi padanya, dan nalurinya bahkan memintanya untuk membantunya. Namun, ia tetap diam dan menekan keinginannya karena pengaruhnya hanya akan menyakiti kekasihnya. Level kedua pemain telah stabil setelah ledakan Juni. Rentetan petir hanyalah bagian dari kesengsaraan di tingkat bawah, sementara dunia kecil hampir tidak menyentuh puncak peringkat ke-8. Peristiwa tersebut menyerupai kesengsaraan yang dimaksudkan untuk menghentikan kenaikan seorang kultivator peringkat 9 yang baru, tetapi Nuh tidak berani memenuhi harapannya. Dia sebenarnya takut akan pengaruhnya jika dia membiarkan dirinya terlibat secara emosional dalam proses tersebut. Nuh bahkan harus bergantung pada dunia gelap untuk menekan semburan energi acak yang keluar dari tubuhnya setiap kali nalurinya menimbulkan reaksi pada kekuatannya. Permasalahannya mencapai titik ketika dia harus mundur untuk menghindari pengaruh pada proses tersebut. Sementara itu, rentetan petir dan inti oranye saling bertarung untuk mengalahkan satu sama lain. Pertarungan itu tampak sepihak, dengan langit dan bumi berada di atas angin. Namun, kedua belah pihak mulai tumbuh lebih kuat seiring berlanjutnya konflik mereka. Tingkat sambaran petir langit dan bumi perlahan meningkat. Kesengsaraan tumbuh di tingkat bawah, tetapi hal serupa terjadi pada inti oranye. Dunia kecil melepaskan energi yang tidak dapat ditandingi oleh langit dan bumi ketika mengerahkan sesuatu pada tingkat yang sama. Baut petir oranye peringkat puncak 8 dapat bertahan melawan serangan di tingkat bawah, dan perbedaan itu hanya meningkat seiring peningkatan kedua pemain. Nuh mulai memahami apa yang terjadi pada June saat menginspeksi kesengsaraan. Dia awalnya mengira langit dan bumi sedang mencoba menghancurkan inti oranye. Namun masalahnya ternyata berbeda setelah mempelajari peristiwa tersebut beberapa saat. Langit dan bumi menyerang inti oranye, namun serangan mereka memiliki tujuan tersembunyi. Mereka tidak ingin menghancurkan strukturnya. Mereka mencoba untuk menekannya dan menyelimutinya dalam cahaya mereka. Nuh membiarkan potensi mengalir dalam pikirannya untuk meningkatkan pembelajarannya tentang proses tersebut. Langit dan bumi meniru kemampuan inti oranye selama masa kesengsaraan. Namun, jelas bahwa versi langit mereka jauh lebih rendah daripada aslinya. Penindasan tersebut mencoba membangun membran di sekitar inti jeruk. Nuh melihat bercak bunga api putih muncul di sekitar dunia kecil itu dan menghabiskan kekuatannya tanpa merusak strukturnya. Pemahaman muncul di benaknya pada saat itu. Dia bukan satu-satunya yang sibuk mempelajari acara tersebut. Para penguasa juga ingin memuat esensi sejati June untuk mempelajari cara kerjanya. Apakah ini pendekatan baru yang disebutkan June? Noah bertanya-tanya ketika semuanya mulai masuk akal dalam pikirannya. Para penggarap yang memiliki hak istimewa adalah aset terkuat di pihak langit dan bumi. Tetapi mereka tidak termasuk dalam sistem mereka, setidaknya tidak seluruhnya. Para penguasa harus menyediakan sumber daya dan manfaat bagi aset-aset tersebut saat mereka mempelajari dunia unik tersebut. Secara teori, aset-aset tersebut berpotensi menjadi kelemahan. Terlebih lagi, banyaknya keuntungan yang diperoleh oleh para penggarap yang memiliki hak istimewa membutuhkan biaya yang besar. Mereka tidak hanya menerima material di puncak peringkat ke-9, yang pada dasarnya tak ternilai harganya di tingkat yang lebih tinggi. Mereka juga memperoleh akses ke rangkaian hukum yang melampaui langit. Langit dan bumi hanya memiliki kendali yang lemah atas aset-aset tersebut, namun pada dasarnya mereka bebas bertindak sesuai keinginan mereka. Rasanya wajar jika para penguasa ingin mengubah pendekatan mereka terhadap para penggarap yang memiliki hak istimewa, dan Nuh memahami bahwa dia sedang menyaksikan proses baru tersebut. June tidak pernah menciptakan dunianya. Langit dan bumi telah membangunnya sebelum memasukkan jati dirinya ke dalamnya. Nuh dapat menebak bahwa versi lemah dari kekuatannya perlahan-lahan akan membaik seiring para penguasa mengetahui lebih banyak tentang keberadaan aslinya. Mereka telah menciptakan sangkar yang mempelajari tahanannya dan secara bertahap berubah sesuai dengan apa yang dipahaminya. Kalau begitu, keterkejutanku tidak salah, Noah menyimpulkan. Masuk akal jika June memiliki potensi menjadi seorang kultivator yang memiliki hak istimewa. Tetapi langit dan bumi telah menyiapkan pendekatan berbeda untuknya. Noah masih belum bisa menjelaskan semuanya. Diri asli June tampak relatif utuh, sedangkan versi palsunya sama sekali tidak mendekati kekuatan aslinya. Sepertinya langit dan bumi tidak belajar banyak tentangnya, yang hanya menyeratkan masalah lebih dalam yang tidak bisa dia jawab saat ini. Inti oranye tidak membiarkan bercak putih tetap berada di permukaannya terlalu lama. Ia bahkan membiarkan mereka meresap ke dalam strukturnya untuk menyerap sebagian dari kekuatan mereka. June dan langit dan bumi saling berebut sumber daya. Para penguasa ingin memahami cara kerja inti oranye, sementara June perlu menyerap petir putih untuk menyelesaikan dunianya. Teknik masa lalunya membutuhkan percikan langit dan bumi, pikir Noah saat pertempuran berlanjut.
Aku ingin tahu apakah dia mencoba melakukan hal serupa. Dugaan itu memunculkan ide lain. Jika June mengharuskan langit dan bumi untuk mencapai peringkat ke-9, ada kemungkinan besar dia sengaja menempatkan dirinya dalam situasi itu. Tetap saja, itu juga menyiratkan bahwa pertarungan sebelumnya adalah bagian dari rencananya. Mau tidak mau Noah mengungkapkan seringai geli ketika pikiran itu memenuhi pikirannya. Satu-satunya gagasan bahwa June telah membuat rencana yang melibatkan dirinya terasa lucu di luar nalar. Dia tidak sabar untuk bercanda dengannya tentang hal itu, tetapi dia harus menunggu dia mengatasi kesengsaraan terlebih dahulu. Pertukaran serangan antara jati diri June dan kesengsaraan tampak tak ada habisnya. Inti oranye dan rentetan petir meningkatkan kekuatannya sendiri, tanpa memerlukan energi tambahan. Tidak butuh waktu lama sebelum bunga api putih menyentuh tingkat menengah dan terus berkembang. Kemudian, terjadi perubahan. Inti oranye akhirnya naik ke peringkat ke-9 dan melepaskan badai berderak yang menembus rentetan serangan di beberapa tempat. Baut petir oranye bahkan tidak menyebar setelah serangan itu. Mereka tetap terjebak di dalam rentetan tembakan putih saat percikan api menyebar dari kain mereka. Warna jingga mencoba meluas, dan kesengsaraan tampaknya tidak mampu menghentikannya. Nuh akhirnya menyadari bahwa serangan itu memiliki beberapa kelemahan yang melekat. Kemampuannya untuk meningkatkan kekuatannya tidak sempurna, yang menyebabkan konsumsi bahan bakar tidak ditanggung oleh dunia oranye. Sebaliknya, jati diri June dapat mencapai level yang lebih tinggi tanpa menginvestasikan energi dalam jumlah besar. Memberinya daya tahan yang lebih baik dan fleksibilitas keseluruhan dalam menggunakan keahliannya. Semuanya mulai hancur saat inti oranye mulai stabil di peringkat ke-9. Rentetan itu hancur berkeping-keping dengan bentuk percikan kecil yang mencoba menyebar ke seluruh kehampaan. Kebanyakan dari mereka tetap menempel pada petir oranye, dan Noah melepaskan yang lainnya sambil menunggu prosesnya selesai. Inti oranye mengembang saat menyerap energi yang melekat pada sambaran petirnya. Warnanya memucat sebelum menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Masa energi perlahan berubah menjadi sosok yang dikenalnya, dan Noah hanya bisa tersenyum melihat pemandangan itu. June mendapatkan kembali bentuk aslinya. Tubuhnya dipenuhi kekuatan setelah berhasil menembus peringkat ke-9, dan keinginan untuk bertarung juga meningkat. Dia tidak ragu-ragu untuk mengangkat kepalanya dan mengarahkan tangannya ke arah Noah sebelum sambaran petir tebal terbang dari telapak tangannya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2092 Perdebatan. Baut petirnya tidak lemah menurut standar normal. June hanyalah seorang kultivator tahap gas, tetapi sambaran petirnya dapat menyentuh alam yang ditempati oleh keberadaan dalam tahap cair. Itu sangat bagus, tapi dia kalah dibandingkan Nuh dan teman-temannya. Nuh menghilangkan ambisinya dan membiarkan substansi yang tidak stabil memberinya kekuatan untuk menahan pukulan tersebut. Sambaran petir menelannya dan meninggalkan beberapa titik hitam di tubuhnya, tapi dia tersenyum sambil tetap tenggelam dalam energi familiar itu. Keraguan Nuh lenyap pada saat itu. Energi itu dengan jelas menyatakan bahwa June telah kembali. Banyak pemikirannya tentang pendekatan baru langit dan bumi terhadap para kultivator yang memiliki hak istimewa untuk sementara lenyap saat kebahagiaan murni memenuhi pikirannya. Apakah kamu berencana menggunakanku sejak awal? Noah bertanya saat sambaran petir menyebar. Hei, kita sedang bertengkar, dengus June. Serang aku atau apalah, aku perlu menstabilkan kekuatanku. Nuh mengamati June saat potensi mengalir lagi di benaknya. Sepertinya tidak ada yang salah dengan dunianya. Semuanya bekerja dengan sempurna. Apakah kamu berbohong untuk membuatku melawanmu? Nuh bertanya. Mungkin, June terkekeh. Lebih baik tidak mengambil risiko kan? Apakah kamu benar-benar ingin segera bertengkar daripada mengganti waktu yang dihabiskan untuk berpisah? Nuh bertanya, meskipun dia tahu jawabannya. Kita bisa mengatasinya nanti, June mengumumkan sebelum tersenyum penuh kasih. Lagi pula, kita tidak akan berpisah dalam waktu dekat. Noah menghela nafas sebelum menggunakan pedang iblis dan membiarkan potensinya mengalir ke dalam pusat kekuatannya. Tekanan yang dilepaskan oleh sosoknya semakin intensif, dan bahkan kekosongannya tampak semakin berat. Itu tergantung, seru Noah. Tergantung pada apa? Juni bertanya. Tentang apakah kamu bisa lebih dari sekedar beban mati, kata Noah sebelum menebas ke depan. Tebasan raksasa keluar dari pedang iblis dan terbang menuju June. Noah tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tapi serangannya tetap menjadi sesuatu yang tidak bisa dihentikan oleh petir terakhirnya. Kekuatan June melonjak, dan cahaya oranye gelap keluar dari sosoknya saat percikan api menumpuk di depannya. Tebasan itu mengenainya sebelum dia bisa menyelesaikan serangannya, tapi energi yang terkumpul sebelum benturan memungkinkan dia menghindari cedera serius. June terbang kembali saat darah mengalir keluar dari luka besar yang muncul di tubuhnya. Dampaknya membuatnya terbanting ke langit lemah di kejauhan dan menghancurkan sebagian besar material putih itu. Apa itu? Noah bertanya setelah tampil di depan June. Tunjukkan padaku bahwa kamu bisa mengikutiku. Sesuatu memberitahuku bahwa aku telah membuatmu kesal. June menyeringai ketika percikan api mengalir di bawah lukanya untuk memperbaikinya.
Kamu belum memberitahuku bagaimana kamu bisa berakhir dalam situasi itu, kata Noah dengan nada kesal sambil meletakkan tangannya di atas lukanya. Apakah ini versi baru dari Perfect Circuit? Getaran melanda bulan Juni ketika jari-jari Noah menyentuh kulitnya. Dia bisa merasakan segala sesuatu yang berubah dalam dirinya selama beberapa waktu terakhir melalui gerakan sederhana itu. Matanya tertuju pada pupil mata reptilnya, tapi matanya menajam sebelum keduanya menjadi mangsa momen romantis. June meraih lengan Noah saat percikan api muncul di matanya. Auranya tiba-tiba meroket dan mencapai puncak tahap cair sebelum sambaran petir melintasi jari-jarinya dan jatuh ke lengannya. Sebuah kekuatan besar memasuki tubuh Nuh dan melemparkannya menjauh. Dia dengan cepat menghentikan dirinya sendiri, tetapi lengannya sekarang menunjukkan serangkaian tanda hitam. Dia juga bisa melihat retakan kecil di kulitnya, tapi pemandangan itu hanya membuatnya tersenyum. Aku melompati beberapa level sekarang, jelas June saat sosoknya berubah menjadi bola oranye gelap menyilaukan yang terbang menuju Noah. Saya tidak perlu melewati pos pemeriksaan lagi. Bola itu membawa kekuatan tahap cair puncak yang sama, dan Nuh bersiap untuk menangkisnya. Namun, auranya tiba-tiba melonjak ke alam superior lagi. Tekanan yang hanya dapat dihasilkan oleh seorang penggarap panggung yang solid menyebar ke seluruh kehampaan tepat sebelum June dapat mencapai Nuh. Sebuah ledakan terjadi saat June bentrok dengan Noah. Cahaya oranye gelap menerangi sebagian besar kehampaan, tapi cahaya itu menghilang segera setelah kristal hitam raksasa muncul di area tersebut. Membosankan, desah June saat dia melihat percikan apinya kehilangan kekuatan di dalam dunia gelap. Bagaimana kamu bisa berakhir dalam situasi itu? Noah bertanya sambil menebas dengan pedang iblis dan membuka luka lagi di tubuh June. Serangan itu melemparkannya menjauh, namun dunia gelap memaksanya untuk tetap berada di dalam kristalnya. Teknik tersebut bahkan mencegahnya menghentikan momentumnya. Dia terbang sampai Noah memutuskan untuk membiarkannya menghantam naga berlengan 6. Ini sebagian besar salahmu, ungkap June saat percikan api meninggalkan tubuhnya dan menghancurkan naga itu. Aku tidak bisa menemukan orang yang lebih baik darimu dalam hal keberadaanku. Bahkan langit dan bumi pun terasa membosankan setelah melihatmu mengatasinya berkali-kali. Mengapa kamu bergabung dengan para penguasa? Noah bertanya sambil mengayunkan pedang iblis 2 kali untuk mengirimkan tebasan berbentuk salib. Aku perlu memperluas fondasiku, June menjelaskan sebelum mengepalkan tinjunya satu sama lain dan menciptakan gelombang kejut yang menyebarkan tebasan dan bagian dari dunia gelap bersamanya. Apakah kamu ingat teori eccentric thunder, kan? Saya bukan Bibrida, jadi saya harus mencari cara untuk mengatasi kelemahan bawaan tubuh saya. Menyerap kekuatan langit dan bumi adalah satu-satunya metode untuk membuat saya tahan terhadap tingkat energi yang lebih tinggi. Bagaimana aku bisa ikut bermain? Noah bertanya sambil muncul di hadapannya dan menusukkan pedangnya ke depan. Tangan June terangkat ke depan dan menciptakan penghalang berderak yang menghalangi pedang iblis sebelum mencapai kulitnya. Dia bersiap untuk meledakkan pelindungnya, tapi garis hitam tiba-tiba muncul di percikan apinya sebelum menghancurkannya menjadi gelombang energi. Aku tidak bisa mencuri kekuatan langit dan bumi secara sembarangan, jelas June sambil melangkah mundur dan meletakkan tangannya di lengan kanannya sebelum mengarahkan jarinya ke arah Noah. Saya membutuhkan mereka untuk menciptakan sesuatu yang cocok untuk saya, jadi saya mengizinkan mereka membawa saya. Saya bahkan membuat perjanjian dengan mereka sehingga mereka dapat bereksperimen dengan pendekatan baru mereka terhadap keberadaan saya. Naluri Nuh menjerit ketakutan ketika sambaran petir mirip tombak keluar dari jari June. Serangan tersebut menghancurkan materi gelap yang dilaluinya dan memaksa Noah untuk menghindar. Dia bisa saja memblokirnya jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, tapi dia tidak ingin melawan June dengan serius. Dan saya, Nuh mengulangi. Aku membutuhkanmu untuk menghidupkan kembali niat bertarungku dan memaksakan kesengsaraan, jelas June. Aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku di dalam sistem langit dan bumi. Bagaimana jika aku harus membunuhmu? Noah bertanya dengan nada kesal. Aku akan menyukai kematianku, June tersenyum hangat sebelum menyatukan kedua tangannya di depan dada dan menciptakan bola yang bergerak. Saya tahu langit dan bumi akan mengirim saya ke arah Anda untuk memicu kemampuan saya dan mempelajarinya. Saya hanya mempertaruhkan bakat saya. Aku tidak ingin membunuhmu, desah Noah saat dunia gelap menyebar dan berkumpul di sekitar pedang iblis untuk menciptakan pilar tinggi. Aku tahu, kata June, tapi kalau tidak, aku akan kehilangan kesempatan bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Noah hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Bola yang berderak di antara kedua tangan June melukai kulitnya dan merusak tubuhnya secara keseluruhan. Serangan itu tampaknya merupakan batasnya saat ini, yang tidak masalah jika dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Dia bisa melawan para penggarap istimewa dalam tahap cair di negara bagian itu. Dinia mungkin akan mengalahkannya, tapi dia ada di sana, di alam monster. Ini serangan terakhir kan? Nuh bertanya. Aku lelah menyakitimu. Tentu, serangan terakhir, janji June sebelum merentangkan tangannya dan melebarkan bolanya.
Noah membuat pilar itu turun setelah gerakan itu, dan kedua serangan itu saling bertabrakan. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2093 Perdamaian. Kamu benar-benar melakukan banyak hal gila, komentar June setelah mengatur posisinya di pelukan Noah. Jalan melewati langit kedengarannya menarik. Kalian semua juga mengalami kesulitan, kata Noah sambil memeriksa tubuh kekasihnya dan menerapkan materi gelap jika itu bisa membantu. Aku hampir melukai duniamu. Kamu harus meluangkan waktu untuk menstabilkannya dengan benar sebelum berusaha sekuat tenaga. Tidak apa-apa, kata June sambil meregangkan tubuhnya di atas dada Noah dan melingkarkan lengannya di lehernya. Aku bekerja melalui pertempuran. Melawanmu lebih cepat. June sedang duduk di antara kedua kaki Noah dengan punggung di dadanya. Keduanya saling menatap dalam-dalam ketika dia menariknya dari lehernya. Mereka berada di tengah-tengah langit yang lemah, di dalam dunia gelap. Lingkungannya jauh dari kata aman, namun mereka merasa sangat nyaman dengan situasi mereka. Apakah kamu yakin aku tidak akan membuat masalah bagi duniamu? Noah bertanya sambil keduanya saling menatap. Aku mungkin menjadi penting bagimu sekarang. Ingatkan aku, ejek June saat senyum hangat muncul di wajahnya. Dari mana asal kreasimu? Kami sekarang berada di peringkat 9, kata Noah. Segala sesuatunya mungkin berjalan berbeda. Noah, kamu lebih kuat dariku, kata June sambil menariknya mendekat. Kamu akan melakukan segala dayamu untuk tetap menjadi yang terkuat, sementara aku akan menggunakan seluruh hidupku untuk mengalahkanmu. Sebagian diriku mungkin akan mati jika aku berhasil, tapi kamu tidak akan membiarkan hal itu terjadi, kan? Tidak, janji Nuh. Pengejaranmu akan abadi. Aku baik-baik saja dengan itu, desah June. Saya selalu baik-baik saja dengan hal itu. Saya bisa merasakannya dengan jelas sekarang. Memang, Noah tertawa. Rasanya sangat sempurna. Selama aku tidak melampauimu, komentar June. Selama kamu tidak ketinggalan, tambah Noah. Keduanya tersenyum hangat, dan tatapan tajam mereka dengan cepat berubah menjadi ciuman. Langit dan bumi, langit lemah di luar dunia gelap, dan semua masalah di alam yang lebih tinggi lenyap setelah gerakan itu. Noah dan June melupakan segalanya karena mereka tenggelam dalam sensasi yang tidak mereka rasakan selama ribuan tahun. Waktu berlalu, tapi Nuh tidak mencatatnya. June berada dalam situasi yang sama. Mereka baru saja bertemu satu sama lain setelah menghabiskan banyak waktu hidup terpisah. Mereka akhirnya bisa berdiri pada tingkat yang sama dalam perjalanan kultivasi, tepat di dekat ujung jalan, sehingga tak satu pun dari mereka ingin berpisah lagi. Pada akhirnya, mereka merasa tidak ada gunanya berpikir untuk berpisah. Langit yang redup telah membuat Nuh kesal sejak terobosan terakhirnya, dan situasinya akan menjadi lebih buruk sekarang karena dia tidak memiliki proyek khusus. Namun, June menjadikan momen-momen kosong itu penuh dengan sesuatu yang hampir ia lupakan. Nuh telah memenuhi tingkat yang lebih tinggi dengan bengkel-bengkelnya yang semu. Secara teori, ia hanya perlu menunggu pengaruhnya meluas untuk meningkat dan maju melalui perjalanan kultivasi. June berbeda. Dia baru saja melangkah ke peringkat ke-9, dan pengalamannya di perjalanan kultivasi tingkat sebelumnya tidak memungkinkan dia untuk mengembangkan pemahaman lengkap tentang jalan di depannya. Namun, pengalamannya sebagai bagian dari sistem langit dan bumi telah memberinya perspektif baru, dan dia sekarang memiliki Nuh. Nuh hanya perlu mengembangkan dan memperluas pengaruhnya secara alami karena kurangnya kemungkinan misi yang dapat meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dia tidak keberatan membantu June melewati fase peringkat ke-9 itu. Dia juga tidak butuh waktu lama untuk memikirkan cara memperluas pengaruhnya karena dia harus menggunakan hubungannya dengan langit dan bumi untuk itu. Dunia June ternyata sangat aneh. Dia mirip dengan iblis ilahi karena hubungannya dengan dunia, tetapi aspeknya juga membuatnya sangat berbeda. Iblis ilahi adalah putra kesayangan nafas. Dialah yang terpilih dalam hal energi itu. Sebaliknya, June membutuhkan percikan langit dan bumi untuk mengubah sifat tubuhnya dan memungkinkannya menahan kekuatan superior yang dihasilkan oleh sirkuit sempurna. Dalam bentuknya saat ini, Perfect Circuit sudah memiliki potensi untuk membawanya ke ketinggian yang bahkan Noah tidak dapat mencapainya. Namun, tubuh dan pusat kekuatannya secara keseluruhan tidak dapat menahan keluaran energi sebesar itu. Dia telah memodifikasi dirinya sendiri sepanjang hidupnya, tetapi pada intinya dia tetap menjadi seorang kultivator, dan itu adalah batas yang tidak dapat diperbaiki oleh bahan bakar sebanyak apapun. Karena dunia June sudah memiliki apa yang dibutuhkannya, dia harus meningkatkan kekokohan sirkuitnya. Tubuh, pikiran, dan dantiannya harus tumbuh cukup kuat untuk menahan kekuatan besar yang bisa dia hasilkan dengan hasratnya yang tak ada habisnya untuk berperang. Dan hanya langit dan bumi yang bisa menyediakan material yang sesuai. Singkatnya, June perlu memakan kesengsaraan seperti halnya Nuh yang mengonsumsi energi selama sebagian besar hidupnya. Setiap percikan yang menyatu dengan tubuhnya meningkatkan afinitasnya dengan sambaran petir dan memungkinkannya untuk menahan kekuatan yang lebih besar lagi. Tentu saja, lemahnya langit menciptakan masalah yang sulit dipecahkan oleh Nuh dan June. Dia memiliki kemarahannya.
Dan dia memiliki indera yang tajam ketika berhubungan dengan sambaran petir langit dan bumi. Tetapi mereka tidak dapat menggunakan kemampuan mereka dengan baik di lingkungan itu. Maribel bisa merasakan dan memprediksi datangnya kesengsaraan karena pengalamannya dengan langit dan bumi. Tapi June dan Noah bahkan belum mendekati levelnya. Mereka hanya kekurangan tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya yang dia habiskan di lingkungan kulit putih itu. Satu-satunya solusi terhadap masalah ini adalah melakukan perjalanan dan berharap menemukan kesengsaraan di sepanjang perjalanan. Fakta bahwa Nuh dan June bersama-sama menghilangkan sebagian besar kebosanan dalam penjelajahan, dan perasaan mereka sangat luar biasa ketika mereka bergabung. Sambaran petir muncul di jalur mereka dari waktu ke waktu, dan June tidak pernah ragu untuk menyerapnya. Nuh jelas memikirkan kota oranye selama perjalanan. Penguasa lama mungkin memiliki akses ke versi asli dari petir, yang mungkin banyak membantu June. Dia bahkan menyebutkan masalah tersebut padanya, namun menemukan lokasi sebenarnya dari bangunan tersebut ternyata mustahil. Bahkan usahanya untuk menghubungi langit dan bumi yang lama berakhir gagal. June tidak keberatan melewatkan kota oranye. Dia lebih suka menghadapi kesengsaraan sendirian untuk memberi nilai lebih pada pertumbuhannya. Dia menerima bahwa para penguasa lama bisa membantu, tapi dia menduga bahwa mendekati mereka di kemudian hari adalah yang terbaik. Oleh karena itu, Nuh dan June melakukan perjalanan bersama, mencari kesengsaraan dan mendiskusikan cara untuk mempercepat pertumbuhan mereka. Kecepatan mereka relatif lambat karena mereka memutuskan untuk mengambil banyak momen untuk diri mereka sendiri. Tapi itu tidak menghalangi mereka untuk bertemu dengan banyak kelompok binatang ajaib yang coba diburu oleh langit dan bumi. Nuh tidak pernah melewatkan kesempatan menggunakan pertemuan itu untuk menanam inti palsu pada makhluk itu. Beberapa binatang ajaib bahkan memutuskan untuk bepergian bersama pasangan itu sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Semuanya berjalan baik, dan Noah dan June menjadi lebih baik tanpa perlu berpisah. Rasanya luar biasa akhirnya mencapai titik itu dalam perjalanan mereka, dan mereka tidak pernah gagal menikmati kebahagiaan mereka selama bertahun-tahun berlalu. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2094 Pesan. Pencarian kesengsaraan membawa Nuh dan June melewati setiap sudut alam yang lebih tinggi beberapa kali. Mereka melawan banyak hukuman yang dikirim oleh langit dan bumi selama perjalanan mereka. Dan mereka juga bertemu dengan banyak kelompok binatang ajaib yang Nuh tidak ragu untuk mempersenjatai mereka dengan inti palsu tertentu. Anehnya, keduanya tidak menemukan pembudidaya atau bibrida. Nuh menduga sebagian besar dari mereka memutuskan untuk mengasingkan diri sambil menunggu sesuatu yang besar terjadi di alam yang lebih tinggi. Bagaimanapun, itu adalah rencana yang bagus mengingat keadaan dunia saat ini. Nuh tidak melakukan sesuatu yang berbeda. Dia melakukan perjalanan, tetapi dia tidak terjun ke dalam pencarian gila apapun yang dapat meningkatkan levelnya dengan cepat. Langit yang lemah memberinya energi, dan inti palsu yang dibangun untuk binatang ajaib mempercepat perluasan dunianya. Namun, pertumbuhannya lambat, dan June membiarkannya tidak mempermasalahkan kecepatan itu. Nuh memikirkan masalah ini dari waktu ke waktu. Dia merasa lucu bahwa dia harus mencapai puncak perjalanan kultivasi sebelum menerima peningkatan secara perlahan. Lingkungan sekitar menyukai pendekatan itu, tapi dia bukanlah tipe orang yang mengasingkan diri dalam metode tersebut. Tentu saja, Noah tidak mengabaikan pentingnya June dalam masalah ini. Dia adalah alasan utama di balik penerimaannya. Waktu yang dihabiskan untuk menjelajahi angkasa bersamanya tidak terasa hilang. Dia masih merasakan kebutuhan untuk mempercepat pertumbuhannya, namun kurangnya pilihan dan perjalanan memenuhi keinginan tersebut. June juga membaik perlahan. Penyerap kesengsaraan yang dimaksudkan untuk binatang ajaib adalah versi pengasingannya. Dia berbagi keinginan Noah untuk mempercepat pertumbuhannya, namun dia harus menerima bahwa lingkungan saat ini tidak memberikan banyak pilihan. Kendali langit dan bumi yang hampir sepenuhnya merupakan masalah utama dalam lingkungan tersebut. Langit adalah satu-satunya tempat yang bisa menawarkan lebih banyak, tapi pergi ke sana tanpa target dan rencana yang tepat tidak masuk akal. Area tersebut berisi para penggarap yang lebih kuat dan material yang lebih baik, tetapi keuntungan yang diperoleh Nuh dan June akan tetap terbatas bahkan jika mereka berhasil dalam misi akhirnya. Langit yang lemah menghalangi Nuh dan June untuk menemukan pertempuran khusus atau masalah lain yang dapat mempercepat pertumbuhan mereka, jadi mereka mengabaikan harapan mereka untuk saat ini. Mereka siap untuk terjun ke dalam kekacauan begitu mereka menyadari sesuatu, tapi mereka tidak putus asa selama momen-momen kosong dan damai bersama itu. Apakah ada seseorang di dekat sini? June bertanya sambil dengan malas melayang di samping Noah. Kau tahu, sulit merasakan benihku setelah mereka menyatu dengan keberadaan berbeda, jelas Noah. Dan kita belum belajar membaca langit, desah June. Kami sudah lama tidak melihat kesengsaraan, dan hal yang sama berlaku untuk binatang ajaib. Mungkin mereka sudah mulai menyesuaikan perilakunya dengan lingkungan, tebak Noah. Masuk akal untuk memilih sarang yang stabil karena langit dan bumi terus memperbaiki langit. Pikirkanlah, seru June.
Bayangkan semua makhluk peringkat 8 dan 9 di alam yang lebih tinggi sedang menghancurkan langit. Lalu, tambahkan kesengsaraan dan proyek yang terjadi di dalam dunia putih. Langit dan bumi pasti membuang banyak energi. Itu mungkin rencana mereka, komentar Noah. Para penguasa mengulur waktu sambil membuang energi yang tidak diperlukan. Mereka bisa mencapai harmoni baru sambil memaksa kita semua untuk memperlambat. Ini sebenarnya cukup cerdas. Terus, Juni mengejek. Apakah kita menyerbu langit dan membuat kekacauan yang menghalangi rencana mereka? Hal ini akan membuat kita lebih kuat, jelas Noah. Yang akan menggerakkan keadilan dunia demi kebaikan langit dan bumi. Sejujurnya, memikirkan solusi yang tepat adalah jalan buntu. Merepotkan sekali, June bersuara dengan nada kesal. Kurasa kita baik-baik saja. Aku menjadi jauh lebih kuat dalam beberapa tahun terakhir, dan aku bahkan tidak ingin membicarakanmu. Kamu hanya cemburu, Noah tertawa. Peringkat ke-9 sangat besar, tetapi Noah dan June telah melakukan perjalanan dalam waktu yang lama. Terlebih lagi, Noah juga telah mampu menggunakan kekuatan peringkat 9 jauh sebelum mencapai level tersebut. Akhir-akhir ini, dia bisa merasakan dunianya membentang menuju alam superior. Dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi dia tahu dia sedang menuju ke sana. June satu langkah tepat sebelum itu. Dia bukan lagi orang baru di peringkat ke-9, tapi dia belum mencapai titik di mana dia bisa merasakan tahap cair. Oh, ada sesuatu di depan, akhirnya June mengumumkan. Saya juga bisa merasakannya, kata Noah saat kumpulan energi yang familiar memasuki jangkauan kesadarannya. Noah dan June sudah mengalami situasi itu berkali-kali. Mereka menjatuhkan kemalasan mereka di langit yang lemah dan melesat ke depan. Aura Noah membuka jalan saat keduanya mengandalkan teknik gerakan mereka untuk mencapai target dalam waktu singkat. Pemandangan yang akrab terlihat dalam pandangan mereka. Awan gelap menciptakan sangkar di sekitar sekumpulan binatang ajaib yang relatif besar. Makhluk itu menyerupai musang, namun memiliki ekor logam, cakar panjang, dan 4 taring tajam yang keluar dari mulutnya. Kesengsaraan meluncurkan sambaran petir yang membuat mata June berbinar. Kawanan musang relatif kuat, ia bahkan menampilkan spesimen di tingkat menengah, jadi langit dan bumi telah mengirimkan sesuatu yang mampu menekan makhluk-makhluk itu. Itu hanya menguntungkan June karena peningkatannya bergantung pada kekuatan kesengsaraan. Dia melesat ke depan dan menembus deretan awan sebelum membuka auranya dan menarik semua petir di area tersebut. Sambaran petir langit dan bumi merasakan daya tarik alami terhadap tubuh June. Mereka adalah bahan bakar dan nutrisi utamanya karena memungkinkan dia membuat pusat kekuatannya mampu menahan jumlah energi yang lebih tinggi. Kilatan petir mulai turun pada bulan Juni, dan dia tertawa saat luka terbuka di tubuhnya. Dagingnya terbakar dan pecah, tapi sepertinya dia tidak mempermasalahkan kejadian itu. Tetap berada di luar rentetan awan, tetapi tidak ada yang luput dari pandangannya. Dia telah melihat pemandangan itu berkali-kali, dan dia pasti menyetujui metode mengerikan itu. Dia mendasarkan seluruh perjalanan kultivasinya dengan pendekatan serupa. Kesengsaraan mengirimkan sambaran petir hingga aura sejati langit dan bumi meresap ke dalam awan dan memeriksa situasinya. Semuanya mulai bubar setelah para penguasa memahami bahwa mengirimkan lebih banyak kekuatan untuk menghukum mereka tidak ada gunanya. June melontarkan beberapa ejekan dan makian saat gas yang berderak menghilang, tapi tidak ada ucapannya yang membuat kejadian itu bertahan lebih lama. Luka di tubuh June sembuh dalam beberapa detik setelah bubarnya kesengsaraan. Tubuhnya membaik dan menghasilkan daging baru yang menggantikan bagian yang hilang dan bintik-bintik hangus. Percikan juga keluar dari kulitnya untuk mengisi lubang di jubahnya. Nuh dan June telah menghadapi kesengsaraan lainnya, jadi waktu untuk pergi hampir tiba. Nuh hanya perlu melakukan sesuatu sebelum itu. Saya melihat salah satu dari Anda telah mengambil inti palsu saya, Noah mengumumkan saat harga dirinya terungkap di area tersebut dan menekan musang. Aku bisa membuat versi yang lebih baik untuk kalian semua. Diamlah sebentar. Nuh membuat kesadarannya menyatu pada kelompok itu, tetapi spesimen tingkat menengah melakukan sesuatu yang membuatnya menghentikan prosesnya. Kamu adalah penentang iblis kan? Para naga telah menyuruh kami menyebarkan pesan dengan harapan dapat menghubungimu. Mereka membutuhkan bantuanmu. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2095 Pencarian. Membantu, Noah berpikir ketika sedikit kejutan memenuhi pikirannya. Dari saya, naga yang mana? Nuh menggeram untuk memastikan bahwa musang itu benar-benar yang dimaksud dengan 4 spesimen tingkat atas. Musang tingkat menengah melakukan duk beberapa kali untuk menggambarkan penampilan dan level naga. Keraguan Nuh sirna setelah penjelasan itu. Musang itu menggambarkan 4 spesimen tingkat atas dengan jelas dan sangat detail. Ia sebenarnya telah bertemu dengan para pemimpin dari pihak binatang ajaib. Nuh, June menelepon, tetapi Noah tidak mengatakan apa-apa saat dia tenggelam dalam pikirannya. Noah dan June telah menghabiskan waktu lama melakukan perjalanan melalui langit yang lemah. Ia bahkan tidak berani menghitung tahun yang telah berlalu sejak reuni mereka. Namun, hal itu masih terasa terlalu dini.
Pertempuran terakhir tidak bisa dimulai tanpa menyebabkan perubahan besar di dunia. Apakah ini jebakan? Nuh bertanya-tanya. Tidak mustahil. Saya akan merasakannya. Selain itu, langit dan bumi tidak berurusan dengan binatang ajaib. Mengonfirmasi bahwa kata-kata Musang itu benar ternyata bisa dilakukan dengan segera. Namun, ada masalah mendesak yang membuat Nuh ragu mengenai sifat krisis tersebut. Dia kuat, sangat kuat untuk levelnya, tapi pihak naga memiliki 4 spesimen tingkat atas. Bahkan dia akan kesulitan untuk menandingi sesuatu yang begitu kuat. Mengapa mereka malah memintaku? Nuh bertanya-tanya. Ini tidak masuk akal. Bisakah kamu membawa kami ke sana? Nuh akhirnya bertanya. Waktu sudah lama berlalu, Musang tingkat menengah itu menjelaskan. Garis waktunya agak masuk akal. Noah dan June sudah lama tidak bertemu siapapun, jadi para naga punya kesempatan untuk mengirim pesan pada periode itu. Bagaimana aku bisa menemukannya tanpa petunjuk arah? Noah bertanya. Tapi Musang itu tidak tahu harus menjawab apa. Nuh, June mengulanginya karena dia merasakan gawatnya situasi. Kita harus menemukan naga-naga itu, Noah dengan cepat menyimpulkan. Bagaimana? Juni bertanya. Dia tahu betapa sulitnya menemukan seseorang di lingkungan itu. Hampir tidak ada orang yang dapat memahami area tersebut secara menyeluruh. Mau tidak mau Nuh memikirkan kota oranye. Raja Elbas mungkin telah mengembangkan sesuatu yang berguna, tetapi Nuh tidak tahu bagaimana menemukannya. Sebaliknya, kota oranye mengirimkan pesan tersembunyi dari waktu ke waktu, dan dia sudah belajar cara mendengarnya. Kota oranye lagi, desah Noah sambil membuat kesadarannya menyatu pada Musang. Pikirannya mempelajari tubuh binatang ajaib dan keunikannya sebelum mengembangkan inti palsu yang cocok untuk mereka. Benih-benih itu terbang di depan makhluk-makhluk itu, dan tatapan tajam dari sisinya sudah cukup untuk membuat mereka memakannya. Kurasa sudah waktunya mencicipi sambaran petirnya, June mengumumkan dengan seringai muncul di wajahnya. Noah menggelengkan kepalanya saat melihat kekasihnya yang tersenyum. June pada dasarnya tahu semua yang dia lihat selama perjalanannya. Dia bisa menghubungkan ekspresinya dengan solusi yang mungkin, yang membuatnya berpikir tentang kota oranye. Kamu boleh pergi, geram Noah dengan santai saat materi gelap menutupi sosoknya. Nuh sudah lama tidak mendengar pesan kota oranye, dan materi gelapnya tidak memperbaiki masalahnya. Tetap saja, dia hanya perlu melirik June untuk membuatnya mengerti bahwa mereka harus melakukan perjalanan dengan harapan mendapatkan sesuatu yang datang dari penguasa lama. Keduanya melanjutkan perjalanan mereka tetapi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Noah dan June sekarang memiliki sesuatu yang menyerupai misi, dan mereka tidak sabar untuk bergabung. Noah tidak dapat merasakan apapun bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Penerbangan terus-menerus ini terhenti sejenak ketika keduanya bertemu dengan sekelompok binatang ajaib lain yang diserang oleh kesengsaraan. June menangani sambaran petir, dan Noah menciptakan inti palsu, tetapi penyelidikan berikut tidak membawa hasil. Makhluk-makhluk itu tidak mengetahui apapun tentang pesan dari para naga. Keraguan pasti muncul di benak Nuh dan June, tetapi keraguan itu menjadi rumit ketika mereka bertemu dengan sekelompok binatang ajaib lainnya. Yang terakhir telah mendengar pesan tersebut, tetapi mereka tidak mengatakan apapun tentang posisi naga saat ini. Pemandangan serupa terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Noah dan June terbang dengan kecepatan tinggi dan mempertanyakan setiap binatang ajaib yang mereka temukan. Beberapa orang mengetahui tentang pesan tersebut, sementara yang lain sama sekali tidak menyadarinya. Langit yang lemah bisa menjelaskan keanehan itu, tapi Noah dan June masih yakin ada yang tidak beres. Perubahan terjadi ketika Noah akhirnya merasakan sesuatu melalui lapisan materi gelap di atas sosoknya. Sebuah suara samar mencoba mencapai telinganya, tetapi semuanya masih belum jelas untuk memahami isi pesan atau sumbernya. Mereka mengubah struktur komunikasi tersembunyi mereka, Noah menyimpulkan setelah mengamati suara itu beberapa saat. Noah dan June berhenti terbang setelah kesadaran itu. Mereka menunggunya memodifikasi membran materi gelap dan membuatnya dapat mendengar pesan-pesan tersebut dengan jelas. Prosesnya memakan waktu cukup lama karena para penguasa lama tampaknya sudah habis-habisan menerapkan pendekatan baru tersebut, namun akhirnya ia berhasil. Pesan itu tidak lebih dari sebuah pemanggilan. Para penguasa lama mencoba untuk memanggil semua binatang ajaib yang ditingkatkan yang tersebar di antara langit yang lemah. Tetap saja, itu sudah cukup bagi Nuh. Dia bisa menemukan sumber suara itu sekarang, dan dia tidak ragu-ragu untuk memimpin. Noah dan June terbang lebih cepat dari sebelumnya karena mereka memiliki target. Mereka menyiapkan pertanyaan dan rencana pelarian selama perjalanan karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di kota oranye dan bersama para naga. Alasan yang tidak diketahui di balik permintaan bantuan itu membuat keduanya khawatir, tapi mereka tetap melanjutkan. Jawabannya sudah tiba bahkan sebelum mencapai kota oranye. Noah dan June melihat area kosong yang luas terbentang dalam penglihatan mereka setelah dia merasa dekat dengan sumber pesan tersebut. Langit yang lemah telah hancur di sana, namun tatanan ruang masih menahan berbagai gelombang kejut yang mencoba menggoyahkannya.
Cahaya oranye bersinar dari kejauhan di area kosong, tapi pemandangan yang terjadi di tengahnya segera menarik perhatian penuh Noah dan June. Mereka bisa melihat 4 naga tingkat atas di sana, tapi mereka sibuk bertarung satu sama lain. Naga kematian berada di tengah serangan gabungan dari ketiga temannya. Yang terakhir tidak menggunakan kekuatan mematikan, tapi mereka masih melancarkan serangan kuat yang dimaksudkan untuk menekan makhluk itu. Sementara itu, naga kematian sedang berusaha sekuat tenaga. Api hitamnya membunuh segala sesuatu di sekitarnya, dan kecepatannya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh rekan-rekannya. Retakan pada struktur ruang meluas saat makhluk itu terbang kemana-mana, sehingga mustahil bagi spesimen tingkat atas lainnya untuk menyudutkannya. Apakah mereka selalu seperti ini? June mau tidak mau bertanya di depan pertunjukan kekuatan yang agung itu. Ada yang tidak beres, komentar Noah. Mereka tidak akan pernah bertarung satu sama lain sebelum pertempuran terakhir. Mereka semua menganggap naga waktu terlalu tinggi untuk melawannya dengan sukarela. Penentang iblis, naga waktu meraung ketika menyadari 2 sosok yang muncul di kejauhan. Datang dan bantu kami. Saya khawatir teman saya telah mencapai batas kemampuannya. Saya rasa Anda tidak bisa ikut serta dalam hal ini, kata Noah. Kau tahu, benda naga. Kasihan sekali, suara June sambil senyum lebar muncul di wajahnya. Saya ingin sekali ikut bertarung. Mungkin lain kali, Noah terkekeh sebelum menembak ke depan dan muncul dalam jangkauan naga. Cepat, naga waktu tidak ragu-ragu menambahkan setelah Nuh tiba di tempat kejadian. Langit dan bumi telah menipunya. Kita harus mengembalikannya ke akal sehatnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 2096 godaan. Ditipu bagaimana? Noah bertanya saat dia mendekati medan perang. Bagaimana langit dan bumi bisa menipu salah satu dari kalian? Akan kami jelaskan nanti, naga waktu mengumumkan melalui raungan. Bantu kami menekannya. Noah masih tidak mengerti mengapa para naga meminta secara khusus untuknya, tapi dia tidak menyuarakan pertanyaan sekarang karena krisis masih berlangsung. Materi gelap menciptakan pembuluh hitam sementara yang tidak segan-segan diisi oleh zat tidak stabil, dan kegelapan halus mengirimkan potensi untuk mendorong kekuatan fisiknya melampaui batas normal. Lawannya adalah binatang ajaib tingkat atas yang mewarisi makna yang berhubungan dengan kematian dari dunia itu sendiri. Nuh secara naluriah merasa bahwa dia tidak bisa menandingi naga itu, jadi dia memaksakan segalanya menjadi sesuatu yang bisa membuatnya bertahan dalam pertempuran. Naga kematian telah memenuhi area itu dengan api hitam yang memancarkan aura tak menyenangkan. Naluri Noah berteriak ketakutan setiap kali dia melirik api yang mengerikan itu, tapi itu tidak menghentikan serangannya. Susunan ruang waktu menggantikan dunia dalam visinya saat dia melangkah maju. Noah muncul kembali di leher naga kematian dan melancarkan pukulan yang tidak bisa dihindari lawannya. Tinjunya mengenai leher bersisik dan melemparkan naga itu ke bawah. Namun, makhluk itu segera melebarkan sayapnya dan menghentikan momentum penurunannya. Kemudian, ia mengangkat kepalanya untuk menelan posisi Nuh dengan apinya yang mengerikan. Nuh bersiap untuk menghindar, tetapi nyala api memperlambat gerak mereka sebelum mereka bisa mencapainya. Dia tidak perlu menggunakan teknik gerakan terbaiknya lagi, jadi dia berlari ke bawah sambil menghindari laut hitam. Nuh mendarat di atas naga kematian lagi, tetapi rasa tidak percaya segera memenuhi pikirannya. Dia mengingat kembali tempat pukulannya jatuh. Dia bahkan bisa melihat beberapa retakan di tempat itu, tapi hanya itu. Puncak kekuatan fisiknya belum mampu menimbulkan kerusakan parah. Pemandangan mengecewakan itu tidak menghentikan Noah. Pukulan lain menimpa naga kematian itu dan melemparkannya lebih jauh ke bawah. Serangan itu bahkan membuka celah pada struktur ruang karena kekerasannya, namun sebagian besar sisik makhluk itu tetap utuh. Naga kematian tampak marah. Api keluar dari mulutnya saat ia berhenti turun, dan aura gelap merembes keluar dari sisiknya. Tatanan ruang bergetar di bawah tekanan kekuatan yang menyesakkan itu, namun berhasil tetap utuh. Bagaimana dunia bisa tetap utuh melawan kekuatan sebesar itu? Noah bertanya-tanya sebelum memutuskan untuk membiarkan potensinya memenuhi pikirannya. Dinamika area tersebut menjadi jelas ketika pikirannya melampaui tingkat alaminya. Nuh dapat dengan cepat memahami mengapa naga itu tidak membuat celah di ruang angkasa. Kekuatannya adalah ekspresi dari dunia sebelumnya, sehingga susunan ruang waktu dapat menahannya. Sebaliknya, kehancuran Nuh berbeda. Kekuatannya mempunyai hubungan dengan dunia, tapi dia menggunakannya melalui kegelapan halusnya. Dia bukan bagian dari tingkat yang lebih tinggi, itulah sebabnya dia bisa menghancurkannya dengan mudah. Aku mungkin akan benar-benar terluka jika aku bertarung dengan serius, geram Noah akhirnya sambil mundur untuk menghindari aura gelap yang masuk. Jangan khawatir tentang itu, naga waktu mengaum. Kami tidak terlalu lemah. Aku tahu, desah Noah sebelum melanjutkan sisa kalimat dalam pikirannya. Bukan itu intinya. Pedang iblis dan pedang terkutuklah muncul di tangan Nuh. Malam, Duanlong, dan parasitnya juga keluar dan mulai melepaskan kekuatannya. Pterodaktil menghilang di dunia, kekuatan tarik keluar dari sosoknya, dan akar membungkus materi gelap yang menutupi kedua bilahnya.
Anakku, jangan serap energinya, naga kehidupan memperingatkan sebelum Duanlong dapat mempengaruhi bahan bakar di dalam naga kematian. Langit dan bumi telah mencemarinya. Kita perlu memaksa penyebarannya. Nuh merasa tergoda untuk menguji efek energi tercemar pada dirinya sendiri, tetapi dia akhirnya memutuskan untuk mendengarkan nasihat naga kehidupan. Duanlong kembali ke bagian ruang terpisah dan menarik kekuasaannya. Apa fungsi aura itu? Noah bertanya saat suara bernada tinggi keluar dari pedang terkutuklah. Jelas itu membunuh, naga kehidupan menjelaskan. Tetap saja, aku bisa menciptakan celah. Aku merasa sulit untuk menyakiti jenisku, tapi aku bisa melawan aura itu. Bagaimana denganmu? Noah bertanya sambil melirik naga waktu. Apakah kamu ingin memaksaku untuk bertarung dengan serius melawan jenisku? Naga waktu bertanya. Baiklah, saya akan menangani serangannya, kata Noah saat ambisinya melonjak. Dukung aku. Kegelapan yang halus mengirimkan potensi kedantian dan kristal hitamnya, memberdayakan keempat pusat kekuatannya pada saat yang bersamaan. Teman-temannya juga membantu mewujudkan ambisi mereka, yang membawanya ke puncak kejayaannya. Noah merasa lebih kuat dari sebelumnya, tapi dia tidak membiarkan sensasi itu mengaburkan pikirannya. Lawannya tetap merupakan spesimen tingkat atas yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah pertarungan pertamanya melawan makhluk yang berdiri di puncak perjalanan kultivasi. Naga kematian merasakan adanya ancaman nyata. Dia mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah Noah saat auranya mulai menyatu ke arahnya. Namun, naga kehidupan segera melakukan intervensi dengan pilar api putih yang menghancurkan serangan yang masuk. Noah bisa menembak ke depan dengan bebas. Dia mencapai punggung naga kematian dalam waktu singkat, tetapi nalurinya berteriak ketakutan ketika dia hendak mendarat di sisik hitam. Selaput menakutkan telah muncul di sekitar sosok makhluk itu, dan sesuatu memberitahunya bahwa dia tidak perlu menyentuhnya. Itu tidak cukup untuk menghentikan serangan Nuh. Dia berhenti, tapi bilahnya terus turun. Pedang terkutuklah itu terdiam saat melepaskan seluruh haus darahnya, pedang iblis meraung, dan bayangan gelap menyertai tebasan raksasa yang keluar dari bilahnya. Haus darah dan sifat korosif menyatu dengan kehancuran Nuh untuk menciptakan serangan yang mengancam yang bahkan harus ditanggapi dengan serius oleh para penggarap panggung yang solid. Semburat ketakutan terlihat jelas di aura naga kematian, tapi gerakannya melambat bahkan sebelum dia bisa mulai menghindar. Tebasan itu mengenai bagian tengah punggung naga, dan kejadian aneh terjadi ketika tebasan itu menyentuh selaput pertahanan naga. Kedua teknik tersebut memiliki sebagian makna yang sama. Kehancuran mereka menyatu dan berubah menjadi sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh Nuh dan tingkat atas. Sebuah ledakan terjadi, namun Noah tidak sempat memeriksanya karena dia harus fokus untuk melarikan diri. Dia mengaktifkan teknik gerakannya untuk menembak lebih tinggi di langit, dan retakan yang terbuka di jejaknya menyerap sebagian energi destruktif yang dilepaskan selama bentrokan tersebut. Naga kematian tidak punya kesempatan untuk menghindar. Ledakan terjadi di punggungnya, dan naga waktu masih menahan gerakannya. Ledakan itu akhirnya menghancurkan sebagian besar sisik di punggungnya, meninggalkan sebagian besar bagian dalamnya terbuka. Nuh tidak segan-segan mempelajari sisa-sisa bentuk kehancuran baru yang ditimbulkan selama bentrokan tersebut. Dia belum pernah melihat sesuatu yang begitu kuat, dan keinginannya untuk berkembang membuatnya tertarik pada kekuatan itu. Jangan biarkan hal itu menggodamu, naga waktu memperingatkan ketika menyadari suasana hati Nuh. Ada kekuatan dalam menggabungkan keberadaan dengan dunia, tetapi Anda telah melihat bagaimana hal itu berakhir. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2097 Pohon. Nuh memahami bagaimana sesuatu yang sekuat langit dan bumi dapat memutuskan untuk mengambil jalan berisiko itu. Kehancuran yang diakibatkan oleh perpaduan dua sistem berbeda sungguh luar biasa. Itu membawa jenis kekuatan yang tidak bisa dimiliki oleh para penggarap dan dunia. Teori di balik kekuatan itu cukup sederhana. Raja Elbas mendapatkan kekuatan superior dengan mendapatkan akses ke jenis energi terkuat dalam sistem pembudidaya. Hal serupa bisa terjadi ketika bahan bakar digabungkan dari dua sistem berbeda, namun reaksinya akan jauh lebih kuat dalam kasus ini. Tentu saja, Nuh juga menyadari adanya masalah dengan pendekatan tersebut. Dia menjadikan langit dan bumi sebagai contoh nyata dari kelemahan jalan itu. Namun, dia sekarang telah melihat dengan matanya sendiri apa yang terjadi ketika bahan bakar dari dua sistem berbeda mempunyai kesempatan untuk melebur tanpa ada yang mengendalikannya. Reaksinya cukup eksplosif dan mengingatkan Nuh akan zat tidak stabil tersebut. Yang terakhir ini bekerja melalui teori yang sama, dan efeknya luar biasa. Jadi wajar jika sesuatu yang lebih kuat terjadi ketika menggunakan bahan bakar yang jauh berbeda. Betapapun menariknya proyek itu, Noah tidak tahu seberapa cocok proyek itu dengan jalannya. Dia mengejar kekuasaan dengan setiap inci keberadaannya, tapi dia juga memiliki batasan yang diberikan oleh karakternya. Menyelam ke dalam sistem dunia hanya untuk mendapatkan akses ke jenis energi lain terdengar menggoda, namun hal ini juga akan memintanya untuk tetap melakukan tugas tertentu. Langit dan bumi harus mengelola keseluruhan tingkatan yang lebih tinggi,
mematuhi keadilan dunia, dan melawan kelemahan yang ditimbulkan oleh negara terhadap mereka. Bagian terakhir tidak terlalu menjadi masalah bagi Nuh, tetapi aspek lain dari jalan itu menciptakan masalah yang dia tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Sejujurnya, tidak ada solusi untuk masalah ini. Langit dan bumi telah berhasil menahan reaksi eksplosif dari jalur mereka, namun mereka berakhir sebagai kekacauan tidak stabil yang terbuat dari hukum yang tak terhitung jumlahnya dalam prosesnya. Selain itu, mereka tidak bisa menghindari kewajiban yang timbul dari posisi mereka sebagai pemimpin dunia. Nuh tidak dapat menemukan sesuatu yang lebih baik selama memikirkan masalah ini. Dia bisa memperbaiki salah satu masalahnya, tapi tidak semuanya. Selain itu, solusinya bahkan tidak lengkap karena akan membawa kelemahan baru. Godaan bawaan yang ditimbulkan oleh pemandangan bentuk kekuatan yang unggul dan kelemahan alami Nuh terhadap adegan-adegan itu membuatnya membuat seluruh rencana hanya dalam hitungan detik. Dia bisa segera memulai proyek. Dia bisa melihat dirinya mencapai kekosongan untuk menyatu dengan beberapa tanah fana sebelum tumbuh melalui jalur yang berbeda, tapi dia akhirnya berhasil menekan pikiran itu. Keserakahanku sungguh berbahaya, komentar Noah dalam benaknya saat fokusnya kembali ke medan perang. Naga kematian perlahan pulih dari luka besar yang dideritanya setelah bentrokan terakhir. Ia tetap diam saat darah berhenti mengalir keluar dari lubang raksasa di punggungnya. Butuh waktu cukup lama untuk menumbuhkan kembali kulit dan sisiknya, tapi sepertinya hal itu bukan prioritasnya saat ini. Naga kematian terbatuk sambil menyemburkan api hitam yang mengeluarkan suara aneh saat menyebar ke seluruh dunia. Itu mirip dengan jeritan sekarat yang datang dari makhluk bukan manusia yang bukan milik spesies naga manapun. Spesimen tingkat atas terus menyemburkan api hingga memuntahkan semburan energi abu-abu yang menyatu dengan dunia segera setelah menyentuh putihnya area tersebut. Segalanya terjadi begitu cepat sehingga Nuh tidak punya waktu untuk mempelajari substansi tersebut. Bahkan naga waktu sepertinya tidak mampu memperlambat penyebarannya. Apa yang dimakannya? Noah bertanya sambil menggeram sementara naga kematian tetap sibuk memuntahkan bahan aneh itu. Kita membutuhkan sesuatu yang lebih baik dari langit ini, naga waktu menjelaskan dengan geraman pelan. Setelah ribuan tahun menghabiskan perjalanan melalui lingkungan ini, kami menemukan sumber daya yang tampaknya mampu memuaskan rasa lapar kami, namun ternyata itu adalah jebakan yang ditanam oleh langit dan bumi. Bagaimana mereka bisa menipumu? Nuh bertanya. Aku tidak tahu, naga waktu menghela nafas ketika sedikit rasa malu muncul dalam suara manusianya. Langit dan bumi telah belajar bagaimana mengelabui indraku. Kamu sudah terlalu lama melawan penguasa, komentar Noah. Memang, naga waktu mengakui sebelum melirik ke langit melewati warna putih yang lemah. Sudah hampir waktunya kita. Jangan berani-berani mati terlalu cepat, kata Noah dengan nada dingin. Aku ingin kamu menjauhkan para penguasa sampai aku menjadi cukup kuat untuk mengalahkan mereka. Itulah rencananya, naga waktu tertawa sambil menangis tanpa emosi. Jangan mengejekku, kata Noah. Kamu tidak hidup terlalu lama hingga akhirnya mati. Aku hidup lama sekali untuk menang, jawab naga waktu. Aku akan mempertaruhkan segalanya padamu kalau itu yang terjadi. Bagaimana dengan jenismu? Nuh bertanya. Kamu adalah jenisku, naga waktu mengumumkan sebelum mengalihkan fokusnya pada naga kematian. Naga kematian telah selesai memuntahkan zat abu-abu itu. Luka-lukanya mulai sembuh saat ia memeriksa sekelilingnya. Ia jelas kebingungan, namun agresinya perlahan berkurang saat ia mengingat apa yang telah terjadi. Kita harus membayarnya kembali, kata naga kematian dengan raungan yang mengerikan. Saya setuju, tambah naga kehidupan. Langit dan bumi semakin kuat, dan binatang ajaib sekarat di sekitar alam yang lebih tinggi. Mereka bersiap untuk serangan terakhir, dan kita tidak bisa membiarkan mereka seperti ini. Naga luar angkasa mengeluarkan raungan sederhana untuk menyetujui gagasan itu, dan 3 spesimen tingkat atas akhirnya melirik ke arah naga waktu. Mereka menatap pemimpin mereka dan menunggu pengumumannya. Ini pertarungan, seru naga waktu pada akhirnya. Kita memang perlu memperlambat langit dan bumi. Meskipun kita perlu berkumpul kembali dengan jenis kita, dan saya yakin musuh lama kita ingin bergabung dengan ini. Nuh berbalik ke arah cahaya oranye di kejauhan bersama keempat naga. Para penguasa lama tidak menjawab isyarat itu, tapi mereka juga tidak melarikan diri. Mereka tampaknya siap untuk menegosiasikan aliansi. Bagaimana denganmu, penentang iblis? Naga waktu bertanya. Aku ikut, kata Noah sebelum menggerakkan telapak tangannya ke samping, begitu juga dia. Sambaran petir jatuh di telapak tangan Nuh, dan June muncul setelah cahaya oranye menghilang. Dia memegang tangannya, dan dia tidak ragu-ragu melemparkan dirinya ke atas tangannya untuk duduk di pangkuannya. Bisakah kamu menemukan naga lain dari sini? Nuh bertanya. Saya sudah lama bepergian, tapi saya belum pernah bertemu mereka. Kami tahu cara menemukannya, naga waktu mengungkapkan. Mereka ada di tempat yang aman. Ayo pergi, kata Noah saat niat bertarung keluar dari dirinya dan June. Saya bosan dengan keamanan ini. Pertempurannya akan lebih sulit dari yang kau bayangkan, goda naga waktu.
Apa yang harus kita lawan? Nuh bertanya. Itu pohon, naga waktu menjelaskan. Pohon menggoda yang menyamar sebagai kelemahan dalam sistem langit dan bumi. Kelahiran Pedang Iblis bab 2098 penyerangan. Pohon, Nuh bertanya-tanya. Dia telah menghancurkan sesuatu yang mirip dengan Raja Elbas, tapi dia tidak tahu apakah keduanya memiliki hubungan yang sama. Kita harus mengambil sisa kelompok kita terlebih dahulu, kata naga waktu, dan teman-temannya berkumpul di sekitarnya. Naga luar angkasa dan naga waktu melepaskan aura mereka dan mengunci lingkungan menjadi teknik yang membuat semua orang menjauh. Pemandangan dalam pandangan Nuh berubah dalam waktu kurang dari 1 detik. Pemandangan kelabu terbentang di matanya, dan serangkaian raungan dengan cepat mencapai telinganya. Area tersebut menampilkan serangkaian terowongan dan gua yang digali langsung ke langit yang lemah. Namun, struktur lingkungan telah mengalami transformasi yang memaksa pengaruh langit dan bumi hilang. Naga yang memenuhi sarang telah mencemari lingkungan mereka dengan kekuatan yang membatalkan aura penguasa. Naga waktu mengaum, dan naga-naga di dalam gua keluar untuk berkumpul di depan para pemimpin mereka. Ratusan spesimen dalam tingkatan dewa menghancurkan sarang mereka sendiri untuk menciptakan cukup ruang bagi pertemuan mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum pasukan terbentuk dan menunggu perintah dari makhluk tingkat atas. Naga luar angkasa berpidato melalui raungan yang tidak bisa dipahami June. Tangisannya tidak mempunyai arti kemanusiaan apapun. Mereka mengungkapkan niat berperang dan keinginan mendalam untuk berperang melawan langit dan bumi. Naga lain menggemakan auman itu setelah pidatonya selesai, dan susunan ruang waktu di area tersebut membeku saat 2 spesimen tingkat atas mengaktifkan kemampuan gabungan mereka. Pemandangan berubah lagi, dan Nuh segera dapat melihat langit nyata mengembang dalam pandangannya. Daerah itu tidak memiliki langit yang lemah, tapi Nuh dapat dengan cepat menemukan alasan di balik fitur aneh itu. Akar raksasa muncul dari langit asli dan menyerap energi dari lingkungan. Pangkal batang abu-abu juga terlihat samar-samar di sisi lain lapisan putih. Pantas saja para naga mengira tanaman ajaib ini bertentangan dengan langit dan bumi, komentar Nuh dalam benaknya sambil mengamati pohon itu. Benda ini menembus langit untuk tumbuh. Pohon itu sangat besar, tetapi sebagian besar tubuhnya berada di langit. Hanya akarnya yang menyebar ke dalam bidang yang lebih tinggi, dan siluet samar batang raksasanya menghilang di dalam warna putih. Adapun mahkotanya, Nuh bahkan tidak bisa mencarinya dari posisinya. Rasa laparnya bertambah dengan sendirinya di depan pemandangan itu. Nuh dapat merasakan betapa besarnya energi yang terkandung di dalam pohon itu. Berbagai gaya tarik keluar dari masing-masing akar dan mengancam akan menghancurkan struktur ruang saat mereka perlahan-lahan meregang lebih dalam ke dataran yang lebih tinggi. Tanaman itu masih tumbuh, dan dunia menderita karena pencarian nutrisi yang agresif. Berapa lama hingga membuatmu gila? Noah bertanya sambil berbalik ke arah naga kematian. Aku memakan seluruh akarnya, naga kematian menjelaskan melalui raungannya, tapi aku yakin 1 gigitan saja sudah cukup kekuatan untuk menginfeksimu. Kalau begitu, kita hancurkan pohon itu, kata Noah. Tentu saja, naga kematian itu menyeringai. Namun, kami akan mengeluarkannya terlebih dahulu. Apakah kamu berencana menggali langit? Noah bertanya sambil menunjukkan telapak tangannya dan melepaskan materi gelap khusus yang menyerupai dark metal. Naga kematian itu mendengus sebelum berbalik ke arah teman-temannya. Naga ruang dan waktu telah menutup mata mereka, dan aura mereka meluas di lingkungan. Pengaruhnya berhenti tepat di depan langit, namun masih menyelimuti seluruh akar di alam yang lebih tinggi. Lalu, sesuatu tiba-tiba berubah. Akarnya menghilang, menampakkan lubang raksasa di dalam jalinan langit. Terowongan yang layak telah terbentuk setelah pohon itu lenyap, tetapi aura yang mengancam dengan cepat menyebar di area tersebut dan menarik perhatian semua orang. Noah, June, dan para naga melirik ke bawah mereka. Pohon itu muncul kembali jauh, di tepi area kosong, dan akarnya sudah menjulur ke arah langit yang lemah. Namun, daun abu-abunya menjadi gelap sekaligus menutupi seluruh tanaman dengan aura mematikan yang berhasil mengingatkan naluri bertahan hidup semua orang. Pohon itu adalah tanaman ajaib di tingkat atas. Kekuatannya sangat besar, dan kekuatannya tampaknya setara dengan para pemimpin spesies naga. Nuh bahkan percaya bahwa hal itu terkadang melebihi tekanan mereka. Nuh segera mengayunkan pedangnya, dan pemandangan serupa muncul di antara pasukan. Semua orang bersiap untuk bentrokan yang akan segera terjadi, tetapi mereka menunggu naga luar angkasa memberi perintah. Mahkota pohon mengembang seiring tanaman merentangkan cabang-cabangnya di area tersebut. Daun abu-abu pun tumbuh dan mulai mengeluarkan aura gelap. Entitas tersebut muncul sebagai musuh alami langit dan bumi, namun ada sesuatu dalam pengaruhnya yang membuat Nuh marah. Dia tidak bisa menemukan alasan pasti di balik reaksi itu, tapi dia bisa merasakan bahwa perasaannya berasal dari kebenciannya terhadap penguasa. Setiap daun mulai memancarkan gaya tarik yang menyatu dengan kemampuan serupa yang diungkapkan oleh cabang dan akar. Tatanan ruang mulai hancur saat pohon mulai menyerap energi dari sekitarnya. Langit yang lemah tidak bertahan lama, begitu pula dengan putihnya langit di sekitarnya.
Spesimen peringkat 7 harus tetap tertinggal, perintah Noah sambil menggeram. Hal yang sama berlaku untuk mereka yang berada di bawah tingkat atas dari peringkat ke-8. Keempat pemimpin itu tidak keberatan jika Nuh mengambil kebebasan untuk memberi perintah, dan hal yang sama juga berlaku untuk bawahan mereka. Naga yang lebih lemah menerima otoritasnya dan mundur saat api berkumpul di mulut mereka. Mereka tidak akan menembak ke depan, tapi mereka tetap mendukung rekannya dari jarak jauh. Kekuatan tariknya terlalu kuat untuk naga yang lebih lemah. Pohon itu akan menguras mereka hidup-hidup dalam hitungan detik, dan bahkan Nuh pun merasa tidak aman untuk maju tanpa menambahkan lapisan perlindungan di sekitar sosoknya. Armor jahatnya muncul, dan pandangannya segera tertuju pada bulan Juni. Apakah kamu menginginkan baju besi itu? Nuh bertanya. Jangan menghinaku, June menyeringai. Saya ingin melihat apakah itu dapat menyerap semua yang saya miliki. Noah tertawa dan berbalik ke arah pohon. Ambisinya mulai memberdayakan semua yang dimilikinya ketika zat yang tidak stabil memenuhi isi hatinya. Dia mencapai puncaknya dalam sekejap, dan hal yang sama berlaku untuk teman-temannya. Kemudian, naga waktu mengeluarkan raungan keras, dan tim penyerang melesat ke depan. Naga yang memutuskan untuk tetap berada di belakang meluncurkan pilar api yang menyatu menjadi serangan warna-warni. Lingkungan terbakar ketika banyak kemampuan bawaan menghantam berbagai kekuatan tarik dan mencoba menuju ke pohon. Nyala api tidak pernah berhasil menyentuh pohon itu. Bahkan daun-daunnya lolos dari lautan api itu karena banyaknya gaya tarik di sekitar tanaman. Serangan tersebut berubah menjadi sungai yang mengalir ke kiri dan ke kanan saat kekuatan berbeda mencoba menyerapnya. Naga luar angkasa meraung ketika kelompok utama hendak mencapai sungai yang berapi-api. Kekuatan penariknya tiba-tiba lenyap dan membiarkan api menghantam pohon. Noah dan yang lainnya juga bisa mendekati tanaman ajaib raksasa tanpa melewati serangan sekutu mereka, dan serangkaian teknik dengan cepat keluar dari sosok mereka. Kelahiran Pedang Iblis bab 2099 menyinggung. Noah menebas ke depan, menciptakan serangan raksasa yang menembus setiap daun dan cabang yang dilaluinya. Pukulan melengkung tersebut menghasilkan warna merah tua dan ungu tua karena menghasilkan garis hitam pada bagian pohon dalam jangkauannya dan menyerap apa yang dihancurkannya. Naga-naga itu sebagian besar meludahkan api, sementara sambaran petir keluar dari sosok June dan mengubahnya menjadi tombak yang melesat ke depan. Detak jantungnya juga mulai bergema di area tersebut, namun suara gemuruh, tangisan, dan suara melengking di lingkungan membuat Noah sulit mendengarnya. Tebasan itu terus memotong semua yang dilaluinya hingga menghantam pangkal mahkota. Cabang dan dedaunan tidak mampu menghentikannya, tapi batangnya berbeda. Serangan itu semakin kuat dan besar saat ia menggali struktur raksasa berwarna abu-abu, namun akhirnya kehilangan kekuatannya. Noah berlari untuk mencapai lubang yang digali dengan tebasannya. Pangkal mahkotanya sangat besar sehingga dia merasa seperti berdiri di wilayah sebenarnya, tapi segala sesuatu di sekitarnya bergerak sementara serangan terus berlanjut. Batangnya berguncang, dahannya bergerak ke atas dan ke bawah, dan hujan dedaunan berjatuhan di area tersebut. Suara pekikan juga keluar dari pohon saat tanaman tersebut menderita serangan musuh. Tentara tampaknya lebih unggul dalam pertempuran, tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Pohon itu segera berhasil melewati penindasan yang dilakukan oleh naga luar angkasa. Kekuatan penariknya kembali dan mulai menguras semua lawan dalam jangkauannya. Seluruh naga berubah menjadi bayangan dari diri mereka sebelumnya saat energi mereka meninggalkan tubuh mereka dan mengalir ke tanaman ajaib. Pohon itu tidak memiliki khasiat penyembuhan yang hebat, namun ia dapat mengerahkan energi yang diserap untuk mengeraskan strukturnya. Noah melihat batang pohon itu semakin gelap saat dia menstabilkan armor jahatnya untuk menangkis efek gaya tarik. Bagian dari garis gelap yang dihasilkan oleh tebasan sebelumnya juga menghilang karena kehancurannya tidak dapat mempengaruhi struktur tanaman. Nuh menikamkan pedangnya ke pohon sebelum pohon itu bisa meniadakan kehancurannya. Serangannya menghasilkan tebasan tajam yang memicu garis hitam yang tercipta dari pukulan sebelumnya. Terjadi ledakan keras dan badai pecahan menyatu dengan hujan dedaunan. 3 gaya tarik berbeda muncul dari sosok Nuh. Kemampuan Duan Long menyatu dengan keserakahannya untuk menghancurkan pecahan dan dedaunan serta menciptakan sungai energi yang menyatu dengan tubuhnya. Sementara itu, Safu memaksa hujan mengembun menjadi arus sebenarnya dan menangkis pengaruh pohon. Pohon itu tidak menyukai kehadiran Nuh. Kekuatan tarikannya semakin kuat saat pekikan keras keluar dari strukturnya. Cabang-cabang baru juga keluar dari pangkal mahkota dan melesat ke arahnya, namun benih keluar dari sosoknya sebelum serangan itu mencapainya. Benihnya memancarkan warna ungu tua saat akar muncul dari bentuk kecilnya. Cabang-cabang parasit muncul di lintasan serangan dan mencegatnya. Semuanya hancur di depan aura korosif tanaman itu. Cabang-cabang parasit tumbuh ketika akarnya mulai menggali batangnya. Bunga berwarna ungu tua juga muncul dari waktu ke waktu dan menghasilkan benih baru yang melahirkan bagian baru dari tanaman korosif tersebut. Naga-naga itu juga baik-baik saja. Spesimen yang lebih lemah tidak bisa berbuat banyak di tengah kekuatan tarik yang kuat,
namun pemimpin mereka memastikan untuk melindungi mereka dari serangan tersebut. Aura naga kehidupan sepertinya mampu mengembalikan sebagian besar spesimen yang terkuras ke puncaknya. Bahkan beberapa makhluk yang mulai hancur melihat bagian tubuh baru tumbuh di bawah pengaruh pemimpinnya. Naga luar angkasa melakukan yang terbaik untuk memutuskan hubungan antara pohon dan gaya tariknya. Beberapa bagian tanaman ajaib menghilang saat menyelesaikan serangannya. Nyala apinya juga membawa sifat aneh yang secara langsung memindahkan semua yang mereka sentuh. Serangan ditujukan pada saat naga berhenti bergerak setiap kali mereka memasuki jangkauannya. Makhluk itu meludahkan api yang mengubah segalanya menjadi debu. Tanaman menjadi tua karena pengaruhnya, dan sebagian besar strukturnya menjadi layu karena pengaruhnya. Naga kematian itu sangat marah. Raungannya tidak pernah berhenti bergema di area tersebut, dan pengaruh korosifnya melesat ke segala arah saat ia terbang melintasi tempat-tempat terpencil di medan perang. Makhluk itu tahu betapa berbahayanya kekuatannya, jadi dia tidak berani berada di dekat bawahannya sambil mengerahkan seluruh kekuatannya. Aura naga kematian tampaknya tidak memiliki sifat penghancur yang kuat. Namun, pohon itu kehilangan kekuatannya setiap kali zat gelap itu mendarat di strukturnya. Tanaman itu mati sedikit demi sedikit karena serangan makhluk itu terus mengenai jaringannya. Beberapa naga pasti mati selama penyerangan, tapi semuanya berjalan baik. Bahkan June pun bersenang-senang melancarkan serangan demi serangan setiap kali pohon itu menghabiskan energinya. Tanaman ajaib itu tampaknya tidak mampu bertahan melawan begitu banyak lawan, dan tidak ada yang berani menahan diri. Serangan Nuh tidak henti-hentinya. Pedangnya tidak pernah berhenti memotong udara dan menghancurkan potongan-potongan pohon. Hujan pecahan di sekelilingnya tampak tak berujung, tapi tidak ada yang berhasil menyentuhnya. Bahkan kekuatan penariknya tidak mampu menyerap materi gelap yang terkandung dalam armor jahatnya. Serangan yang tak terhitung jumlahnya membawa Nuh lebih dalam ke dalam pohon. Batangnya semakin keras karena terus menyerap energi, namun kehancurannya tidak dapat dihentikan. Dia selalu berhasil menghancurkan apa yang mencoba menghentikan kemajuannya, dan tanaman hanya bisa menderita dalam situasi itu. Bagian dalam bagasi bahkan lebih keras, tapi itu tidak menghentikan Noah. Garis hitam terus menyebar dari posisinya dan memenuhi pohon dengan kemampuan destruktifnya. Tanaman itu tampak tidak berdaya melawannya, namun hal itu tidak membuatnya meremehkan lawannya. Night and Snorre meluncurkan kemampuan mereka dari waktu ke waktu. Kedua makhluk itu bahkan tidak meninggalkan tubuh Noah. Namun serangan mereka keluar dari sosoknya dan menghancurkan sebagian besar bagian dalam tanaman. Kemajuan Nuh sangat cepat, tetapi pohonnya tetap besar. Butuh waktu lama baginya untuk mencapai pusat tanaman ajaib, dan pemandangan berubah di tempat itu. Batang abu-abu dan gelap berubah warna saat Nuh mendekati bagian tengahnya. Bayangan putih muncul di pandangannya, dan cahaya familiar mulai menerangi sosoknya. Dia bisa merasakan langit dan bumi di area tersebut, dan kejadian tersebut hanya membuat serangannya semakin ganas. Kemarahan Nuh mulai menyatu dengan serangannya, yang meningkatkan kekuatan penghancurnya. Tebasannya berubah menjadi lubang hitam yang melahap segala sesuatu di sekitarnya saat mereka terbang ke depan. Beberapa pukulannya bahkan tidak hilang karena mereka selalu berhasil menemukan lebih banyak bahan bakar. Keputihan mencapai puncaknya ketika Nuh mencapai sebuah benih besar yang tampaknya merupakan inti dari pohon itu. Dia bisa merasakan energi murni di tingkat atas mengalir keluar dari item itu, dan rasa laparnya melonjak saat melihat itu. Nuh ingin memakan benih itu, tetapi dia memutuskan untuk meluncurkan materi gelapnya ke depan untuk menghilangkan segala sesuatu yang menjadi milik langit dan bumi. Dia tidak tahu di mana triknya, tapi dia tidak membiarkan benda itu menguasai tubuhnya. Meski begitu, suara gemuruh tiba-tiba bergema di luar terowongan yang dibuat Nuh, dan seluruh pohon mulai bergetar. Cahaya benih itu juga semakin kuat, dan suara retakan mulai mendekati posisinya. Noah berbalik menghadap sambaran petir yang datang, tapi sambaran petir itu menghilang dengan memasuki kain bagasi. Dia mencoba melancarkan tebasan ke arah mereka, namun serangannya gagal menjangkau mereka karena mereka harus menembus lapisan keras pohon terlebih dahulu. Baut petir akhirnya keluar tepat di sekitar benih. Mereka membanting benda itu dan mengaktifkan salah satu fungsi tersembunyinya. Cahayanya menjadi menyilaukan dan mulai merembes ke dalam batangnya, mengubah warna gelapnya menjadi putihnya langit dan bumi. Kelahiran pedang iblis bab 2100 transformasi. Seluruh pohon meledak dengan warna putih. Bagian dalam, batang, akar, cabang, dan daunnya meninggalkan warna gelapnya dan berubah menjadi saluran pengaruh langit dan bumi. Nuh melihat peristiwa itu terjadi dari pusatnya. Dia berada tepat di depan benih. Segala sesuatu di sekelilingnya telah berubah, dan pengaruhnya tidak mampu mempengaruhi meluasnya warna putih. Pohon itu berubah selama perluasan warna putih. Perubahan tersebut tidak hanya mempengaruhi warna dan auranya. Ia juga mengubah sifat dan efeknya, yang secara mendalam mengubah struktur dan strukturnya. Bahan logam pada batangnya berubah menjadi cairan padat yang menyilaukan dan memancarkan panas yang tidak wajar.
Akarnya mulai mengeluarkan tetesan besar yang menyebar di area tersebut dan memperluas jangkauan pohon. Cabang-cabang dan dedaunan memperoleh kekuatan tarikan tambahan, yang segera melahirkan pusaran yang bahkan menarik energi dari jarak jauh. Seolah-olah pohon itu telah merenggut kehidupan setelah transformasi itu. Cahaya langit dan bumi telah membuatnya menunjukkan bentuk aslinya, dan kekuatannya jelas meroket setelah setiap perubahan menjadi stabil. Kekuatan tarikan baru yang dihasilkan oleh pusaran tersebut menembus aura penyembuhan yang dilepaskan oleh naga kehidupan dan menguras banyak spesimen peringkat 8. Bahkan beberapa makhluk di peringkat ke-9 tidak dapat menahan tekanan yang dikeluarkan oleh mahkota pohon dan merasa terpaksa meninggalkan medan perang. Cairan yang dikeluarkan oleh akar berperan sebagai cabang pohon. Tatanan ruang hancur karena energi yang diserap tanaman, dan benih perlahan terbentuk di antara berbagai tetesan besar yang melayang di medan perang. Semua orang mengalami kesulitan. Sebagian besar naga harus melarikan diri, dan banyak yang mati karena kemampuan baru yang mengejutkan dari pohon tersebut. Hanya bulan Juni, 4 spesimen tingkat atas, dan makhluk di tingkat menengah yang dapat tetap berada di area tersebut tanpa menderita luka parah. Namun, mereka juga melihat serangan mereka mungkin menurun karena tekanan yang diciptakan oleh kekuatan penarik. Nuh mengalami hal yang lebih sulit daripada teman-temannya. Dia berada di tengah-tengah pohon, di tengah-tengah cairan yang menyilaukan. Panas yang dilepaskan oleh zat putih itu melelehkan armor jahatnya dan menghancurkan kulitnya. Retakan terbuka pada sosoknya, dan kegelapan halusnya mengirimkan lebih banyak potensi untuk memperlambat kejadian tersebut. Serangan itu melampaui tingkat atas biasa. Nuh dapat merasakan bahwa pohon itu telah berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan penggarap yang memiliki hak istimewa. Itu tidak persis pada level mereka, tapi sifat keberadaannya telah tumbuh sangat dekat dengan para ahli yang kuat itu. Segera menjadi jelas bahwa Nuh tidak dapat mengalahkan pohon itu. Masalah dengan tanaman ajaib bukanlah masalah yang mendalam. Dia bisa melukai lawannya, tetapi perbedaan besar dalam jumlah energi membuatnya tidak mampu menghadapi segala sesuatu yang menimpanya. Lingkaran cahaya yang menyilaukan dan panas sudah cukup untuk menekan sebagian besar kemampuan Nuh. Teman-temannya tidak bisa keluar dari tubuhnya, dan bahkan cabang parasit yang tumbuh di pangkal mahkota pun meleleh dalam beberapa detik. Tubuhnya akan mengikuti jika dia tidak melakukan apapun. Tetapi pusat kekuasaan dan asetnya sudah mempersiapkan diri untuk mengeluarkan kekuatan mereka. Naluri Noah berkecamuk saat dia memutuskan untuk mencabut sebagian dari kekuatannya untuk mempersiapkan serangan yang akan menggunakan seluruh asetnya. Kehancuran tubuhnya segera bertambah cepat, dan sebagian besar kulitnya hancur hingga memperlihatkan lapisan padat materi gelap yang menutupi bagian dalam tubuhnya. Perisai itu juga mulai meleleh, tapi aura tajam segera keluar dari dirinya. Tubuhnya meledak dengan kekuatan, dan tiannya mengeluarkan energi yang biasanya tidak bisa dihasilkan. Kristal hitamnya mengirimkan suar yang kuat, dan pikirannya menggerakkan segalanya untuk mengeksploitasi kelemahan di sekitarnya. Masalahnya tidak berakhir di situ. Duanlong memakan sebagian besar cairan padat itu, Safu memindahkan sebagian dari zat itu, malam mengirimkan garis-garis hitam yang tak terhitung jumlahnya, pedang terkutuklah menyebarkan kehancuran. Pedang iblis meluncurkan tebasan, parasit melepaskan cairan korosifnya, dan mendengkur meludahkan materi gelap yang merusak. Cahaya intens yang menyelimuti Nuh menjadi mangsa serangkaian angin kencang yang gelap. Semuanya hancur saat dia melancarkan serangan terbaiknya. Pohon itu melihat sebagian besar batang cairannya menghilang saat badai hitam meluas dari pusatnya. Kekosongan telah lama memenuhi sebagian besar medan perang, dan transformasi baru-baru ini hanya memperburuk fenomena tersebut. Noah tidak bisa melihat susunan ruang waktu di lingkungan itu, tapi dia masih mengerahkan seluruh pemahamannya dalam aspek tersebut untuk meningkatkan teknik gerakannya. Sesuatu yang samar muncul dalam pandangannya sebelum dia melesat ke depan. Tubuhnya terbakar, dan segalanya terasa sakit. Bahkan teman-temannya menderita karena kekuatan besar yang terpaksa mereka keluarkan. Noah telah mengerahkan seluruh kekuatannya sebelum melompati tekniknya, jadi sesuatu akhirnya mengenai dia. Namun demikian, semuanya akhirnya mulai stabil. Indra Nuh membebaskan diri dari tekanan panas dan berat dan memungkinkan dia untuk memeriksa sekelilingnya. Dia mendapati dirinya berada di luar medan perang, dengan pohon tersebut tidak dapat menjangkaunya dengan pengaruhnya. Noah tidak perlu memeriksa kondisinya untuk memahami tingkat keparahannya. Tubuhnya berantakan sehingga hampir tidak ada kulit yang tersisa. Kristal hitam menutupi otot dan bagian dalam tubuhnya saat pusat kekuatannya mencoba mencari energi untuk menyembuhkan banyak luka. Nalurinya pun menjerit ketakutan karena kekurangan yang harus ia derita di kemudian hari. Namun tidak ada satupun yang mengalihkan perhatiannya dari masalah utama. Pohon itu telah melewati puncak sebelumnya setelah transformasi. Semua kerusakan yang diderita selama serangan awal telah hilang seolah-olah tidak pernah ada. Terlebih lagi, energi yang dicuri dari naga dan lingkungan yang lebih lemah telah membuat tanaman ajaib itu tumbuh. Cabang, akar, dan daun baru telah keluar dari batangnya, dan daun tersebut juga membesar.
Strukturnya memiliki lubang besar yang tidak rata yang dipenuhi badai hitam, tetapi warna putih tampaknya akan menekannya. Nuh dapat melihat bahwa pohon itu lebih unggul. Hanya 4 pemimpin yang bisa bertarung dengan baik di lingkungan itu. Naga lainnya terlalu sibuk melindungi energinya untuk melancarkan serangan yang tepat, dan June berada dalam situasi yang sama. Dia melihat kekuatannya menghilang sebelum dia bisa melepaskannya. Pohon itu tidak mengikuti Nuh, jadi dia mengambil kesempatan itu untuk mengerahkan kekuatannya. Kegelapannya yang halus memenuhi setiap aspek keberadaannya dengan potensi. Dia tidak bisa menjadi lebih kuat dari itu, jadi dia memutuskan untuk mengeksploitasi kondisinya saat ini untuk menciptakan serangan yang tidak akan pernah bisa dia lakukan dalam pertarungan biasa. Berbagai jenis energi keluar dari tubuh Nuh dan menciptakan bola tidak stabil di hadapannya. Strukturnya berubah menjadi lubang hitam sebelum berubah menjadi sesuatu yang mulai memutarbalikkan kekosongan di sekitarnya. Susunan ruang waktu samar yang pernah dilihat Nuh sebelumnya muncul lagi, tetapi dia merasa tidak mampu untuk memeriksanya. Dia tahu bahwa pikirannya tidak dapat memahami jalan melewati peringkat ke-9, dan dia tidak punya niat untuk fokus pada hal itu sekarang. Dia memiliki target tertentu, dan sebagian besar perhatiannya tertuju pada menciptakan serangan yang sempurna. Lubang hitam tersebut menyusut hingga berubah menjadi bola kecil yang mengancam akan melepaskan suar besar, namun Noah memastikan untuk menekannya. Pedangnya kemudian terangkat untuk mengarahkan ujungnya pada serangan itu. Dia menarik tangannya saat kekuatan berkumpul di pedangnya, dan dia mendorongnya ke depan setelah dia merasa siap. Ujung bilahnya bersentuhan tepat sebelum mengenai lubang hitam kecil. Bola kecil itu segera pecah, dan seberkas sinar melesat ke depan. Serangannya tipis tapi sangat padat, dan cairan yang menyilaukan tidak bisa berbuat apapun untuk menghentikannya. Sinar itu menembus batang pohon dan mencapai pusat badai gelap yang hampir selesai dipadamkan oleh cahaya. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi bergema di dalamnya, dan sebuah platform persegi panjang tiba-tiba meluas. Pohon itu mendapati dirinya terbelah dua oleh tebasan aneh yang terus tumbuh dan membelah medan perang menjadi dua bagian.